Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nama saya Eka Rusdiansa dari Pacindangan. Begini Bu ya, mau bertanya tentang amil. Tentang amil. Amil? Iya. Yang saya ketahui amil itu kan mendapat bagian. Nah, bagaimana untuk amil tersebut bagiannya? Apakah dihitung dari yang 8 golongan itu ataukah beda dengan penghitungannya dengan yang lain? Warisan. Amil. Warisan. Amil. Ya. Baik. Karena kan sebentar lagi kita akan mendapatkan tamu agung ya, itu Ramadan. Dan bolehkah kita membayar amil itu dengan, ya misalkan karena ambilnya itu mempunyai kendaraan, contohnya beca gitu ya, kita pinjam becanya gitu, dan membayarnya becanya itu dengan ya zakatnya itu, bagian zakat itu, terus jadi mendapatkan 2 gitu, karena ambilnya dapat, terus untuk kendaraan yang dipinjam juga dapat gitu. Itu bagaimana Bu ya? Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Amil itu adalah seorang yang mengambil dan membagi zakat yang ditentukan oleh pemerintah, yang dipilih oleh pemerintah. Dan semua lembaga zakat yang dapat rekomendasi dari pemerintah bisa saja di situ disebut sebagai amil. Artinya harus ada pemerintah. Kalau tidak ada rekomendasi dari pemerintah, maka semua orang menjadi amil, nanti musibah. Kemudian amil itu diberi seberapa? Sesuai dengan ujratul mithli. Tenaganya dia itu seberapa? Kalau sehari gajinya 50.000, maka dia boleh diberi 50.000 dari duit zakat. Bukan seenaknya tentang amil langsung dapat separuh, seperempat, sepertiga. Nah, ini kesalahan. Amil bukan begitu. Kalau Anda jadi amil di masjid misalnya, Anda di sebuah badan zakat, Anda jadi amil, maka berapa uang yang boleh diberikan kepada Anda diambilkan dari zakat? Boleh diberikan kepada Anda dari duit zakat adalah sesuai dengan ujratul mithli. Sesuai dengan tenagamu itu berapa harganya. Artinya kayak gaji, tapi gaji diambilkan dari duit zakat. Bukan seenaknya. Kemudian kok kebetulan ambilnya itu punya mobil. Gimana mobilnya disewa? Boleh saja disewa. Becaknya disewa, boleh. Becaknya disewa berapa? Kemudian tenaganya ambilnya. Tapi ingat, ambil itu adalah orang yang dipilih oleh pemerintah. Kalau hanya kiai ngumpulin orang itu bukan ambil, dia wakil. Sebab masalah ambil jangan dibuka. Kenapa? Kalau dibuka tidak ada pelatihan, tidak ada ilmu, kacau, bisa salah membagi zakat. Sekarang yang dikukuh oleh pemerintah saja tidak semuanya ngerti bagi zakat kok. Zakat diberikan ke masjid, zakat diberikan ke sekolahan, zakat. Ini kan musibah. Dari masa ke masa ulama nggak ada, sudah hampir kayak ijma. Dari masa ke masa zakat tidak boleh diberikan kepada masalih amah seperti ini masjid dan sebagainya. Ini masjid tugasnya orang kaya yang bangun, bukan duitnya orang melarat. Dan ini sudah lama kita sampaikan, dan memang ada sebagian yang tidak setuju, dan alhamdulillah dari para asatid yang tidak setuju, mereka membuat sebuah pertemuan yang ada di Cirebon dengan para asatid, dan pertemuan itu didokumentasikan dalam CD, dan kami tidak mengada-ngada. Saya tidak punya ilmu kecuali saya menukil dari ulama. Saya tuliskan dalam tulisan bahasa Arab ada masalah zakat itu. Kemudian karena waktu itu kami yakin yang datang adalah para ulama, maka kami mencoba menulis dalam bahasa Arab. Ada beberapa halaman, 14 halaman atau 16 halaman artikel tentang masalah zakat bahasa Arab, dan kami hanya menukil perkataan ulama dahulu. Saya tidak mengambil ulama akhir zaman, sudah sangat jelas, jangan diberikan ke masjid dan sebagainya. Sudah ada dan videonya sudah ada, sangat jelas. Masalah itu yang melihat silahkan melihat. Intinya, kalau jadi amil harus ada bimbingan. Dan amil harus ditentukan oleh negara, pemerintah. Tidak boleh amil seenaknya sendiri. Nanti sebuah orang bikin ambil-amilan. Nanti ambil-amilan, ambil-ambilan sendiri. Ngambil enak, kacau nanti. Jadi ada aturannya di situ. Dan yang boleh diambil oleh amil adalah sesuai dengan ujratul misli atau gaji wajarnya berapa dia. Ada amil 20 orang. Nanti ada yang diangkat jadi direktur. Direkturnya dapat berapa puluh juta. Boleh tuh? Enak bener nanti. Siapa yang ngatur kayak begitu tuh? Jadi
Tenaga ente itu berapa? Nggak sampai sebegitu banyak. Apalagi sekarang ambilnya katanya langsung berapa persen? Sepertiga ambil. Nanti tahun depan naik setengah karena ambilnya bagus. Cara mendapatkan harta banyak berarti ambilnya naik. Sesuai dengan karirnya itu, ambilnya naik. Nah, musibah, tidak. Ada di urusan duit zakat. Jadi penjahat zakat ada 3. Penjahat zakat ada 3. Sudah ada CD-CD yang beredar. Yang pertama adalah orang kaya yang nggak mau bayar zakat, itu penjahat zakat. Diam-diam dia makan dekat anaknya miliknya orang fakir. Yang kedua adalah orang yang nggak ngerti ilmu bagi zakat salah, penjahat. Sehingga orang fakir nggak dapat kebagian masjid yang digedikan. Orang fakirnya nggak bisa sholat ke masjid. Kenapa? Dia harus cari duit karena duitnya buat bangun masjid. Wah ini ngeri, haram makanya. Kalau urusan duit, kalau ngambil pendapat yang kenceng. Kalau urusan wudhu, batal wudhu, kalau gampang. Permasalahannya orang urusan wudhu was-was, urusan duit zakat lablek. Oh ini yang musibah. Urusan wudhu, niat sholat, Akbar, zakat lep. Musibah. Urusan ibadah gampang, urusan dengan Allah. Ada berapa batas. Tapi kalau urusan zakat, tolong ambil pendapat yang kuat. Karena ini urusan bulus, haknya orang fakir. Bukan hanya orang fakir, ini masuk paling utama orang fakir. Tegakah kita orang fakir tidak mendapatkan? Orang fakir itu cuma dapat 50.000. Buat masjid adalah 500.000. Kira-kira gimana ini? 500 juta. Orang fakirnya 50.000. Apalagi ada sebuah kampung, ada daerah, kiainya dapat zakat biarpun sudah kaya. Kacau lagi ini. Kalau sudah ngasih zakat ke kiai itu nggak enak, duit sedikit, harus duit gede. Kiainya saingan sama orang fakir, nggak bakal ngejar, orang fakir pasti kalah. Kiai duduk sama orang fakir, orang ngasih zakat, pasti kiai dapat ratusan ribu, orang fakir puluhan ribu, itu pun puluhan ribu yang setengah robek. Waduh, musibah ini. Jadi harus tegas, kiai tidak boleh menerima zakat. Tapi kiainya melarat, sudah kalau kiai melarat jangan bilang kiai melarat menerima zakat. Selesai, tidak usah pakai nama kiai. Kiai nggak boleh menerima zakat. Fisabilillah. Orang kerja semuanya fisabilillah. Nih makanya harus tegas masalah begini nih. Karena apa? Orang fakir. Haknya orang fakir ya. Hanya orang fakir bisa dibagi oleh Allah. Kenapa masih dimakan oleh kita? Tegakah kita makan miliknya orang fakir? Para ustadz. Kita ada tanggung jawab di hadapan Allah. Anda mengeluarkan apapun kan? Dan insya Allah tidak. Kami ngomong begini, ulama yang ngomong, bukan saya. Saya nukil ulama. Jangan diberikan kepada ustaz. Jangan diberikan ke masjid. Kalau ada yang menyalahkan, datang ke saya. Kalau ada yang tidak cocok ini, maka silakan. Karena Pak, saya hanya menyampaikan sesuatu yang saya ketahui. Kalau Anda punya ilmu lebih, sampaikan ke saya rubah nanti fatwanya semuanya ini. Ini sudah 4 tahun. 4 tahun gembar-gembar pun masih ada orang salah. Padahal sering ngaji ke kita, dekat sama kita. Ngirim, Buya, ini zakat untuk Buya. Ini mungkin waktu ngaji itu melamun. Sudah bilang jangan dikasihkan ke Ustaz, malah tidak dikasih. Nah, kalau nanti kita bisa gebok begini kan, begitu ya. Nah, kalau orang fakir dia receh. Makanya harus tegas sehingga, para kiai, kalau Anda cukup, jangan. Kalau Anda melarat, katakan saya fakir, butuh zakat. Selesai. Ini masalah zakat, ambil zakat, hati-hati ya. Jadi penjahat zakat yang kedua adalah siapa? Orang nggak ngerti bagi zakat, bagi zakat. Makanya takut kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Bagi salah, zalim kepada orang fakir, neraka. Makanya harus hati-hati, jangan dapat lemah urusan zakat ini, urusan fulus. Yang ketiga adalah orang yang tidak berhak menerima zakat, itu juga penjahat di dalam zakat.